Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggir hutan lebat, terdapat sebuah kisah yang telah beredar dari mulut ke mulut selama bertahun-tahun. Kisah ini bukanlah tentang cinta atau persahabatan, melainkan tentang seorang pria tua bernama Pak Buhori yang terjebak dalam pesugihan dengan makhluk halus yang dikenal sebagai Nyi Blorong. Setiap bulan, Pak Buhori harus memenuhi permintaan mengerikan dari Nyi Blorong, yang mengharuskannya untuk menyediakan kambing hitam sebagai persembahan. Namun, apa yang terjadi jika ia gagal memenuhi permintaan tersebut? Apakah ia akan kehilangan segalanya, termasuk nyawanya? Mari kita simak kisahnya yang penuh misteri dan kengerian ini. Halo, Sobat Seram Satu Malam. Selamat datang di channel kami. Jika kamu menyukai cerita horor yang menguras perasaan dan membuat jantung berdebar, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi, agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Siapkan dirimu untuk menyelami dunia yang gelap dan penuh ketegangan, di mana setiap pilihan bisa berujung pada konsekuensi yang mengerikan. Di desa yang tenang itu, Pak Buhori dikenal sebagai sosok yang baik hati dan penuh perhatian. Ia adalah seorang petani tua yang telah menghabiskan sebagian besar hidupnya bekerja keras di ladang. Meskipun hidupnya sederhana, ia selalu berusaha untuk membantu tetangga dan berbagi hasil panennya. Namun, di balik senyum ramahnya, tersimpan sebuah rahasia kelam yang tidak pernah ia ungkapkan kepada siapapun. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar terang, Pak Buhori merasa terdesak oleh masalah ekonomi yang semakin menghimpit. Tanahnya tidak lagi subur, dan hasil panennya semakin menurun. Dalam keputusasaannya, ia mendengar bisikan lembut dari hutan yang seolah memanggil namanya. Suara itu menggoda dan menjanjikan kekayaan yang melimpah. Tetapi Pak Buhori tidak tahu bahwa ia sedang melangkah ke dalam perangkap yang mengerikan. Dengan rasa penasaran yang menggebu, Pak Buhori mengikuti suara itu ke dalam hutan. Semakin dalam ia melangkah, semakin gelap dan misterius suasana di sekelilingnya. Pepohonan tinggi menjulang, dan suara-suara malam mulai terdengar, menciptakan suasana yang mencekam. Akhirnya, ia tiba di sebuah tempat yang dipenuhi cahaya lembut, di mana sosok cantik dengan gaun putih berkilau berdiri menunggu. Dia adalah Nyi Blorong, makhluk halus yang dikenal dalam legenda desa. Wajahnya cantik, tetapi ada sesuatu yang menakutkan dalam tatapannya. "Aku bisa memberimu kekayaan yang kau inginkan," katanya dengan suara lembut namun menggoda. "Tapi ada harga yang harus kau bayar." Pak Buhori terpesona oleh kecantikan dan tawaran itu, tetapi di dalam hatinya, ia merasakan ketakutan yang mendalam. Nyi Blorong menjelaskan bahwa untuk mendapatkan kekayaan, Pak Buhori harus memberikan kambing hitam sebagai persembahan setiap bulan. "Kau akan mendapatkan semua yang kau inginkan. Tetapi ingatlah, setiap tindakan ada konsekuensinya," katanya dengan senyuman misterius. Dalam keadaan terdesak dan terpesona oleh janji-janji manis, Pak Buhori menerima tawaran itu tanpa berpikir panjang. Ia membayangkan bagaimana hidupnya akan berubah, bagaimana ia bisa membantu orang-orang di desanya, dan bagaimana ia bisa mengakhiri penderitaan yang telah lama ia alami. Namun, ia tidak menyadari bahwa ia baru saja mengikat perjanjian dengan kekuatan gelap yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dengan langkah yang ragu, ia kembali ke rumah, membawa serta beban berat di hatinya, tanpa tahu bahwa keputusan itu akan membawanya ke dalam kegelapan yang tak terbayangkan. Bulan pertama berlalu dengan cepat, dan saat malam purnama kembali tiba, Pak Buhori merasakan ketegangan yang menggerogoti hatinya. Ia tahu bahwa saatnya telah tiba untuk memenuhi janji yang telah ia buat dengan Nyi Blorong. Dalam hati, ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua ini adalah untuk kebaikan. Ia membayangkan bagaimana kekayaan yang ia terima akan mengubah hidupnya dan hidup orang-orang di sekitarnya. Namun, saat ia mempersiapkan kambing hitam pertamanya, rasa cemas dan bersalah mulai menyelimuti pikirannya. Pak Buhori memiliki seekor kambing hitam yang telah ia pelihara dengan penuh kasih sayang. Kambing itu adalah satu-satunya hewan ternak yang tersisa setelah serangkaian bencana yang menimpa ladangnya. Ia menamainya kambing hitam, dan setiap kali ia melihatnya,
Hatinya terasa berat. Kambing itu tampak tenang, seolah merasakan ketegangan yang melanda pemiliknya. Malam itu, Pak Buhori mengenakan pakaian terbaiknya, berusaha menutupi rasa takut yang menggerogoti jiwanya. Ia membawa kambing hitam menuju hutan, tempat di mana ia pertama kali bertemu dengan Nyi Blorong. Setiap langkah menuju hutan terasa semakin berat. Suara dedaunan yang berdesir dan suara binatang malam membuatnya merasa seolah ada mata-mata yang mengawasi. Ketika ia tiba di tempat pertemuan, cahaya lembut yang memancar dari sosok Nyi Blorong menyilaukan matanya. Wanita cantik itu berdiri di tengah cahaya. Senyumnya seolah menunggu kedatangannya. "Kau datang tepat waktu, Pak Buhori," katanya dengan suara yang lembut namun penuh kekuatan. "Bawakan aku persembahanmu." Dengan hati yang berdebar, Pak Buhori mengeluarkan kambing hitam dari ikatannya. Kambing itu tampak tenang, seolah tidak menyadari apa yang akan terjadi. "Maafkan aku, kambing hitam," bisik Pak Buhori. Air mata mengalir di pipinya. Ia merasa seolah mengkhianati sahabatnya sendiri. Nyi Blorong melangkah maju, tangannya terulur untuk menerima kambing itu. Dalam sekejap, suasana berubah menjadi mencekam. Pak Buhori merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya, dan suara-suara aneh mulai terdengar di sekelilingnya. Nyi Blorong mengucapkan mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti, dan tiba-tiba, kambing hitam bergetar hebat. Pak Buhori menutup matanya, tidak sanggup melihat apa yang terjadi. Ketika ia membuka matanya kembali, kambing hitam telah menghilang, dan Nyi Blorong berdiri di sana, tersenyum dengan penuh kepuasan. "Kau telah memenuhi janjimu, Pak Buhori. Sekarang, lihatlah kekayaan yang akan datang padamu." Setelah malam itu, kehidupan Pak Buhori berubah drastis. Dalam waktu singkat, ladangnya mulai subur kembali. Tanaman yang sebelumnya layu kini tumbuh dengan subur, dan hasil panennya melimpah. Ia tidak hanya mendapatkan cukup makanan untuk dirinya sendiri, tetapi juga bisa menjual hasil panennya di pasar. Dalam beberapa bulan, ia mampu membeli tanah baru, memperbaiki rumahnya, dan bahkan memberi bantuan kepada tetangga yang membutuhkan. Semua orang di desa mulai mengagumi keberuntungannya yang tiba-tiba. Namun, di balik semua itu, Pak Buhori merasa ada sesuatu yang tidak beres. Setiap kali ia melihat ladangnya yang subur, bayangan kambing hitam menghantuinya. Ia teringat akan perjanjian yang telah ia buat dengan Nyi Blorong dan bagaimana ia telah mengorbankan nyawa makhluk tak berdaya demi kekayaan. Rasa bersalah itu terus menggerogoti hatinya, tetapi godaan kekayaan membuatnya terus melanjutkan ritual itu. Ia berusaha menutupi perasaannya dengan bekerja lebih keras. Tetapi setiap malam, saat ia berbaring di tempat tidurnya, suara-suara aneh mulai mengganggu tidurnya. Setiap kali bulan baru tiba, rasa bersalah semakin menyelimuti hati Pak Buhori. Ia tidak bisa tidur nyenyak, dan mimpi buruk menghantuinya. Dalam mimpinya, ia melihat kambing hitam menatapnya dengan mata penuh penyesalan, seolah meminta keadilan. "Mengapa kau mengorbankanku, Pak Buhori?" Suara kambing hitam bergema di telinganya. Pak Buhori terbangun dengan keringat dingin, merasakan beratnya beban yang harus ia tanggung. Ia tahu bahwa setiap kambing yang ia korbankan adalah nyawa yang hilang, dan ia tidak bisa mengabaikan kenyataan itu. Malam demi malam, ia berusaha untuk melupakan rasa bersalahnya dengan bekerja di ladang. Tetapi bayangan kambing hitam selalu kembali menghantuinya. Ia mulai menjauh dari keluarganya, tidak lagi menghabiskan waktu bersama mereka. Istrinya, Bu Siti, merasa khawatir dengan perubahan suaminya. "Apa yang terjadi, Pak? Kau terlihat semakin gelisah," tanyanya suatu malam. Namun, Pak Buhori hanya tersenyum pahit dan mengalihkan pembicaraan. Ia tidak ingin istrinya tahu tentang perjanjian mengerikan yang telah ia buat. Bulan kedua tiba, dan Pak Buhori harus menyiapkan kambing hitam kedua. Kali ini, ia merasa semakin tertekan. Ia tahu bahwa Nyi Blorong tidak akan memberi ampun jika ia gagal memenuhi permintaan. Ia mengamati sekelilingnya, mencari kambing yang bisa dijadikan persembahan. Dalam hatinya, ia berharap bisa menemukan cara untuk menghentikan semua ini,
Tetapi godaan kekayaan yang telah ia nikmati membuatnya ragu. Akhirnya, ia menemukan seekor kambing hitam lain di pasar. Kambing itu tampak sehat dan kuat, tetapi saat ia melihatnya, hatinya kembali bergetar. "Maafkan aku," bisiknya pada kambing itu. Ia merasa seolah mengulangi kesalahan yang sama. Malam itu, ia kembali ke hutan dengan hati yang berat. Setiap langkah terasa semakin sulit, dan suara-suara malam semakin mencekam. Ketika ia tiba di tempat pertemuan, Nyi Blorong sudah menunggu dengan senyuman yang menakutkan. "Selamat datang kembali, Pak Buhori," katanya dengan suara lembut. "Kau membawa persembahan kedua, bukan?" Pak Buhori mengangguk, menahan air mata yang ingin mengalir. Ia menyerahkan kambing hitam itu kepada Nyi Blorong, dan sekali lagi, ia merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Nyi Blorong mengucapkan mantra, dan kambing hitam itu pun menghilang dalam sekejap. Pak Buhori merasa hatinya hancur, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia tahu bahwa ia telah terjebak dalam lingkaran setan yang tidak bisa ia hindari. Setelah memberikan kambing kedua, tanda-tanda aneh mulai muncul di desa. Hujan deras mengguyur desa tanpa henti, dan suara-suara aneh terdengar di malam hari. Penduduk desa mulai merasakan ketidakberesan. Tetapi Pak Buhori berusaha untuk tetap tenang. Ia tidak ingin orang lain mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Namun, semakin lama, semakin sulit baginya untuk menyembunyikan kebenaran. Suatu malam, saat ia duduk di beranda rumahnya, ia mendengar suara gemuruh dari arah hutan. Suara itu semakin mendekat, dan ia merasakan getaran di tanah. Apa yang terjadi? Pikirnya, jantungnya berdegup kencang. Ia melihat ke arah hutan dan melihat bayangan gelap bergerak cepat di antara pepohonan. Rasa takut menyelimuti dirinya, tetapi ia tidak bisa mengabaikan rasa ingin tahunya. Keesokan harinya, Pak Buhori mendengar kabar dari tetangganya bahwa beberapa hewan ternak di desa hilang secara misterius. Mereka semua berbicara tentang hantu yang berkeliaran di malam hari, dan beberapa bahkan mulai menyalahkan Pak Buhori atas kejadian aneh itu. "Kau harus berhati-hati, Pak Buhori. Ada sesuatu yang tidak beres," kata salah satu tetangganya. Namun, Pak Buhori hanya tersenyum pahit, menyimpan rahasia kelam di dalam hatinya. Ia tahu bahwa semua ini adalah akibat dari perjanjian yang telah ia buat dengan Nyi Blorong, dan ia merasa semakin terjebak dalam kegelapan yang tidak bisa ia hindari. Kecemasan Pak Buhori semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Setiap malam, saat bulan purnama bersinar terang, ia merasakan ketegangan yang semakin menggerogoti jiwanya. Mimpi buruk yang menghantuinya semakin sering datang, dan setiap kali ia terbangun, ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi dirinya. Suara-suara aneh dari hutan semakin keras, seolah memanggil namanya, dan ia tidak bisa lagi membedakan antara kenyataan dan mimpi. Di siang hari, saat ia bekerja di ladang, pikirannya selalu melayang kembali ke perjanjian yang telah ia buat dengan Nyi Blorong. Ia merasa terjebak dalam lingkaran setan yang tidak bisa ia hindari. Setiap kali ia melihat ladangnya yang subur, bayangan kambing hitam yang telah ia korbankan muncul di benaknya, menatapnya dengan mata penuh penyesalan. Rasa bersalah itu semakin menyiksa, dan ia mulai merasa bahwa kekayaan yang ia peroleh tidak sebanding dengan harga yang harus ia bayar. Suatu sore, saat ia sedang duduk di beranda rumahnya, Bu Siti, istrinya, datang menghampiri. "Pak, kau terlihat semakin gelisah. Apa yang terjadi? Apakah ada yang mengganggumu?" tanyanya dengan penuh perhatian. Pak Buhori hanya tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. "Tidak ada, Siti. Hanya sedikit lelah," jawabnya, berusaha menyembunyikan kebenaran. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia tidak bisa terus berbohong. Ia merasa semakin terasing dari keluarganya, dan ketakutan mulai menggerogoti hubungan mereka. Bulan ketiga tiba, dan Pak Buhori harus menyiapkan kambing hitam ketiga. Kali ini, ia merasa semakin tertekan. Ia tahu bahwa Nyi Blorong tidak akan memberi ampun jika ia gagal memenuhi permintaan. Dalam hatinya,
Ia berusaha mencari cara untuk menghentikan semua ini, tetapi godaan kekayaan yang telah ia nikmati membuatnya ragu. Ia merasa terjebak dalam perjanjian yang tidak bisa ia batalkan. Malam itu, ia pergi ke pasar untuk mencari kambing hitam yang baru. Ia melihat beberapa kambing yang dijual, tetapi setiap kali ia melihat wajah mereka, hatinya terasa hancur. Ia tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama, tetapi ia juga tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika ia menolak untuk memenuhi permintaan Nyi Blorong. Dalam keadaan bingung, ia akhirnya membeli seekor kambing hitam yang tampak sehat dan kuat. Kambing itu bergetar di dalam ikatannya, seolah merasakan ketegangan yang melanda pemiliknya. Saat malam tiba, Pak Buhori kembali ke hutan dengan hati yang berat. Setiap langkah terasa semakin sulit, dan suara-suara malam semakin mencekam. Ketika ia tiba di tempat pertemuan, Nyi Blorong sudah menunggu dengan senyuman yang menakutkan. "Selamat datang kembali, Pak Buhori," katanya dengan suara lembut. "Kau membawa persembahan ketiga, bukan?" Pak Buhori mengangguk, menahan air mata yang ingin mengalir. Ia menyerahkan kambing hitam itu kepada Nyi Blorong, dan sekali lagi, ia merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Nyi Blorong mengucapkan mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti, dan kambing hitam itu pun menghilang dalam sekejap. Pak Buhori merasa hatinya hancur, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia tahu bahwa ia telah terjebak dalam lingkaran setan yang tidak bisa ia hindari. Setelah memberikan kambing ketiga, ia kembali ke rumah dengan perasaan kosong. Ia merasa seolah-olah bagian dari dirinya telah hilang bersamaan dengan kambing-kambing yang telah ia korbankan. Suatu malam, saat Pak Buhori sedang duduk di beranda rumahnya, beberapa penduduk desa datang menghampirinya. Mereka terlihat cemas dan gelisah. "Pak Buhori, kami perlu bicara denganmu," kata salah satu tetangganya. "Pak Joko, ada yang tidak beres di desa ini. Beberapa hewan ternak hilang, dan kami mendengar suara-suara aneh di malam hari." Pak Buhori merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tahu bahwa semua ini adalah akibat dari perjanjian yang telah ia buat dengan Nyi Blorong. Namun, ia tidak bisa mengungkapkan kebenaran kepada mereka. "Mungkin itu hanya kebetulan, Pak Joko. Kita harus tetap tenang dan tidak panik," jawabnya, berusaha terdengar meyakinkan. Namun, di dalam hatinya, ia merasa semakin tertekan. Penduduk desa mulai saling berbisik, dan Pak Buhori bisa merasakan tatapan curiga mereka. "Kami tahu kau telah mendapatkan kekayaan yang melimpah, Pak Buhori. Tapi kami khawatir ada sesuatu yang tidak beres," kata Burini, tetangga lainnya. "Kau harus berhati-hati. Jangan sampai kau terjebak dalam sesuatu yang lebih besar dari dirimu." Pak Buhori hanya bisa tersenyum pahit. Ia merasa terjebak antara keinginan untuk membantu orang-orang di desanya dan rasa bersalah yang terus menghantuinya. "Aku akan berhati-hati. Terima kasih atas perhatian kalian," jawabnya, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia tidak bisa terus berbohong. Ia merasa semakin terasing dari orang-orang yang dulunya dekat dengannya. Bulan keempat tiba, dan Pak Buhori harus menyiapkan kambing hitam keempat. Ia merasa semakin tertekan, tetapi Nyi Blorong tidak memberi ampun. "Kau sudah terikat, Pak Buhori. Tidak ada jalan kembali," katanya dengan suara menggoda. Dalam keadaan bingung, Pak Buhori berusaha mencari kambing yang bisa dijadikan persembahan. Ia merasa terjebak dalam perjanjian yang tidak bisa ia batalkan. Malam itu, ia pergi ke pasar untuk mencari kambing hitam yang baru. Ia melihat beberapa kambing yang dijual, tetapi setiap kali ia melihat wajah mereka, hatinya terasa hancur. Ia tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama, tetapi ia juga tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika ia menolak untuk memenuhi permintaan Nyi Blorong. Dalam keadaan bingung, ia akhirnya membeli seekor kambing hitam yang tampak sehat dan kuat. Kambing itu bergetar di dalam ikatannya, seolah merasakan ketegangan yang melanda pemiliknya. Saat malam tiba, Pak Buhori kembali ke hutan dengan hati yang berat. Setiap langkah terasa semakin sulit, dan suara-suara malam semakin mencekam.
Ketika ia tiba di tempat pertemuan, Nyi Blorong sudah menunggu dengan senyuman yang menakutkan. "Selamat datang kembali, Pak Buhori," katanya dengan suara lembut. "Kau membawa persembahan keempat, bukan?" Pak Buhori mengangguk, menahan air mata yang ingin mengalir. Ia menyerahkan kambing hitam itu kepada Nyi Blorong, dan sekali lagi, ia merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Nyi Blorong mengucapkan mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti, dan kambing hitam itu pun menghilang dalam sekejap. Pak Buhori merasa hatinya hancur, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia tahu bahwa ia telah terjebak dalam lingkaran setan yang tidak bisa ia hindari. Setelah memberikan kambing keempat, ia kembali ke rumah dengan perasaan kosong. Ia merasa seolah-olah bagian dari dirinya telah hilang bersamaan dengan kambing-kambing yang telah ia korbankan. Kegelapan mulai menyelimuti hidup Pak Buhori. Ia merasa terasing dari keluarganya, dan ketakutan menggerogoti hatinya. Setiap malam, ia mendengar suara Nyi Blorong memanggil namanya, dan ia tidak bisa lagi tidur nyenyak. Suara-suara aneh dari hutan semakin keras, seolah memanggil namanya, dan ia tidak bisa lagi membedakan antara kenyataan dan mimpi. Suatu malam, saat ia terbangun dari mimpi buruk, ia melihat bayangan gelap berdiri di sudut kamarnya. Jantungnya berdegup kencang, dan ia merasa seolah ada sesuatu yang mengawasi dirinya. "Siapa itu?" teriaknya, tetapi tidak ada jawaban. Bayangan itu menghilang secepat ia muncul, tetapi rasa takutnya tetap menghantuinya. Ia merasa seolah-olah kegelapan telah menguasai hidupnya, dan tidak ada jalan keluar. Keesokan harinya, Pak Buhori pergi ke ladang dengan perasaan cemas. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres, dan setiap suara di sekelilingnya membuatnya terlonjak. Ia melihat tetangga-tetangganya bekerja di ladang, tetapi mereka semua tampak curiga dan menjauh darinya. Ia merasa semakin terasing, dan rasa bersalah semakin menggerogoti hatinya. Pak Buhori tahu bahwa ia harus segera mengambil keputusan. Ia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan dan rasa bersalah. Ia harus menemukan cara untuk menghentikan semua ini. Tetapi di dalam hatinya, ia merasa bahwa ia telah terjebak dalam perjanjian yang tidak bisa ia batalkan. Kegelapan semakin mendekat, dan ia tahu bahwa waktu semakin menipis. Bulan ke-6 tiba, dan Pak Buhori harus menyiapkan kambing hitam ke-6. Namun, kali ini ia merasakan ada sesuatu yang berbeda. Ketika ia melihat ke ladang yang subur, ia tidak merasakan kebahagiaan seperti sebelumnya. Sebaliknya, ia merasakan beban yang semakin berat di pundaknya. Setiap kali ia melihat kambing-kambing di pasar, hatinya bergetar, dan ia merasa seolah-olah mereka menatapnya dengan penuh penyesalan. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus melanjutkan ritual ini, tetapi godaan kekayaan yang telah ia nikmati membuatnya ragu untuk berhenti. Malam itu, Pak Buhori pergi ke pasar untuk mencari kambing hitam yang baru. Ia berjalan dengan langkah berat, dan setiap langkah terasa semakin sulit. Ia melihat beberapa kambing yang dijual, tetapi setiap kali ia melihat wajah mereka, hatinya terasa hancur. Ia tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama, tetapi ia juga tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika ia menolak untuk memenuhi permintaan Nyi Blorong. Dalam keadaan bingung, ia akhirnya membeli seekor kambing hitam yang tampak sehat dan kuat. Kambing itu bergetar di dalam ikatannya, seolah merasakan ketegangan yang melanda pemiliknya. Saat malam tiba, Pak Buhori kembali ke hutan dengan hati yang berat. Setiap langkah terasa semakin sulit, dan suara-suara malam semakin mencekam. Ketika ia tiba di tempat pertemuan, Nyi Blorong sudah menunggu dengan senyuman yang menakutkan. "Selamat datang kembali, Pak Buhori," katanya dengan suara lembut. "Kau membawa persembahan ke-6, bukan?" Pak Buhori mengangguk, menahan air mata yang ingin mengalir. Ia menyerahkan kambing hitam itu kepada Nyi Blorong, dan sekali lagi, ia merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Nyi Blorong mengucapkan mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti, dan kambing hitam itu pun menghilang dalam sekejap. Pak Buhori merasa hatinya hancur, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa.
Ia tahu bahwa ia telah terjebak dalam lingkaran setan yang tidak bisa ia hindari. Setelah memberikan kambing ke-6, ia kembali ke rumah dengan perasaan kosong. Ia merasa seolah-olah bagian dari dirinya telah hilang bersamaan dengan kambing-kambing yang telah ia korbankan. Keesokan harinya, Pak Buhori terbangun dengan perasaan hampa. Ia tidak bisa lagi menahan rasa bersalah yang menggerogoti hatinya. Ia merasa seolah-olah hidupnya telah menjadi sebuah mimpi buruk yang tidak ada habisnya. Dalam keadaan putus asa, ia memutuskan untuk pergi ke hutan dan menghadapi Nyi Blorong. Ia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan dan rasa bersalah. Ia harus menemukan cara untuk menghentikan semua ini. Meskipun ia tahu bahwa itu akan menjadi pertarungan yang sulit. Malam itu, Pak Buhori pergi ke hutan dengan tekad bulat. Ia membawa sebuah keris pusaka yang diwariskan oleh nenek moyangnya, berharap bahwa itu bisa membantunya melawan kekuatan gelap Nyi Blorong. Setiap langkah menuju hutan terasa semakin berat, tetapi ia tidak bisa mundur. Ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk membebaskan dirinya dari belenggu yang mengikatnya. Ketika ia tiba di tempat pertemuan, Nyi Blorong sudah menunggu dengan senyuman yang menakutkan. "Kau datang untuk menyerah, Pak Buhori?" tanyanya dengan nada menggoda. "Atau kau ingin melawan takdirmu?" Pak Buhori menatapnya dengan penuh keberanian. "Aku tidak akan memberikan kambing lagi, Nyi Blorong. Aku tidak akan membiarkanmu menguasai hidupku," teriaknya dengan suara yang penuh semangat. Nyi Blorong tertawa, suaranya menggema di antara pepohonan. "Kau pikir kau bisa melawan aku? Aku adalah kekuatan yang lebih besar dari yang kau bayangkan." Dengan gerakan tangan yang anggun, ia memanggil angin kencang yang membuat daun-daun berterbangan. Pak Buhori merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya, tetapi ia tidak mundur. Ia mengangkat keris pusakanya, bersiap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Pertarungan antara Pak Buhori dan Nyi Blorong dimulai. Angin kencang berputar di sekitar mereka, dan suara-suara aneh terdengar di sekelilingnya. Pak Buhori berusaha untuk tetap fokus, tetapi ketakutan mulai menggerogoti hatinya. Nyi Blorong meluncurkan serangan dengan kekuatan gaibnya, dan Pak Buhori merasakan getaran yang kuat saat angin menerpa tubuhnya. Ia berusaha menghindar, tetapi Nyi Blorong terlalu cepat. "Apakah kau benar-benar berpikir bisa melawanku?" Nyi Blorong bertanya dengan nada mengejek. "Kau sudah terikat dalam perjanjian ini, dan tidak ada jalan kembali." Pak Buhori merasa putus asa, tetapi ia tidak bisa menyerah. Ia mengingat semua kambing yang telah ia korbankan, semua nyawa yang telah hilang, dan itu memberinya kekuatan untuk terus berjuang. Dengan segenap tenaga, Pak Buhori melawan balik. Ia mengayunkan keris pusakanya, dan cahaya berkilau memancar dari senjata itu. Nyi Blorong terkejut, dan untuk sesaat, ia tampak ragu. "Kau memiliki keberanian yang tidak biasa, Pak Buhori," katanya, tetapi suaranya kini terdengar lebih serius. "Namun, keberanianmu tidak akan mengubah takdirmu." Pertarungan berlangsung sengit, dan Pak Buhori merasakan kekuatan Nyi Blorong semakin meningkat. Ia berusaha untuk tetap berdiri, tetapi angin kencang dan suara-suara aneh membuatnya semakin lemah. Dalam satu momen, Nyi Blorong meluncurkan serangan terakhirnya, dan Pak Buhori merasa seolah-olah seluruh dunia berputar di sekelilingnya. Ia terjatuh ke tanah, dan keris pusakanya terlepas dari genggamannya. Ketika ia terbaring di tanah, Pak Buhori menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya. Semua kekayaan yang ia peroleh, semua harapan yang ia miliki, kini hancur dalam sekejap. Nyi Blorong berdiri di atasnya, senyumnya kembali muncul, tetapi kali ini, senyumnya terasa lebih menakutkan. "Kau telah gagal, Pak Buhori. Sekarang, kau akan membayar harga yang lebih tinggi," katanya dengan suara dingin. Pak Buhori merasa putus asa. Ia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia telah kehilangan semua yang ia cintai, dan kini ia harus menghadapi konsekuensi dari perjanjian yang telah ia buat. Dalam kegelapan yang menyelimuti pikirannya, ia merasakan kehadiran kambing hitam yang telah ia korbankan. "Maafkan aku," bisiknya,
tetapi tidak ada jawaban. Ia merasa seolah-olah terjebak dalam kegelapan yang tidak ada habisnya. Keesokan harinya, Pak Buhori terbangun di tempat tidurnya, tetapi semuanya terasa berbeda. Ia tidak merasakan kekayaan yang pernah ia miliki, dan ladangnya yang subur kini tampak layu. Ia merasa seolah-olah semua yang ia bangun telah hancur dalam semalam. Dalam keadaan putus asa, ia memutuskan untuk kembali ke kehidupan sederhana yang pernah ia jalani. Ia mulai membersihkan ladangnya, berusaha untuk mengembalikan semuanya ke keadaan semula. Meskipun hasil panennya tidak sebaik dulu, ia merasa lebih tenang. Ia menyadari bahwa hidup sederhana dan jujur jauh lebih berharga daripada kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak benar. Ia mulai membantu tetangga-tetangganya yang membutuhkan, berbagi hasil panennya, dan berusaha untuk memperbaiki kesalahan yang telah ia buat. Namun, bayangan Nyi Blorong dan kambing hitam yang telah ia korbankan masih menghantuinya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi ia bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ia mulai mencari cara untuk meminta pengampunan dari arwah kambing-kambing yang telah ia korbankan, berharap bisa menebus kesalahannya. Dalam hati, ia berdoa agar suatu hari nanti, ia bisa menemukan kedamaian dan menghapus semua rasa bersalah yang menggerogoti jiwanya. Setelah mengalami kekalahan yang menyakitkan dan kehilangan segalanya, Pak Buhori merasa terjebak dalam kegelapan yang tidak berujung. Setiap hari, ia berusaha untuk kembali ke kehidupan yang sederhana, tetapi bayangan Nyi Blorong dan kambing-kambing yang telah ia korbankan terus menghantuinya. Ia merasa seolah-olah hidupnya telah menjadi sebuah siklus tanpa akhir, di mana setiap langkah yang ia ambil hanya membawa lebih banyak rasa sakit dan penyesalan. Dalam hati, ia tahu bahwa ia harus mengambil keputusan yang sulit. Apakah ia akan terus hidup dalam ketakutan dan rasa bersalah, ataukah ia akan berjuang untuk membebaskan dirinya dari belenggu yang mengikatnya? Suatu malam, saat bulan purnama bersinar terang, Pak Buhori duduk di beranda rumahnya, merenungkan semua yang telah terjadi. Ia melihat ke arah hutan, tempat di mana semua kegelapan dimulai. Suara-suara malam yang biasanya menenangkan kini terasa menakutkan, dan ia merasakan getaran di dalam dirinya. "Aku tidak bisa terus hidup seperti ini," bisiknya pada diri sendiri. "Aku harus menemukan cara untuk menghentikan semua ini." Dengan tekad yang bulat, Pak Buhori memutuskan untuk kembali ke hutan dan menghadapi Nyi Blorong sekali lagi. Ia tahu bahwa ini adalah langkah yang berbahaya, tetapi ia tidak bisa membiarkan ketakutan menguasai hidupnya. Ia harus menemukan cara untuk membebaskan dirinya dari perjanjian yang telah mengikatnya. Dalam hati, ia berdoa agar keberanian dan tekadnya bisa membawanya keluar dari kegelapan yang telah menguasai hidupnya. Bulan ketujuh tiba, dan Pak Buhori harus menyiapkan kambing hitam ketujuh. Namun, kali ini ia tidak akan menyerah. Ia bertekad untuk melawan takdirnya dan tidak akan memberikan kambing lagi. Ia tahu bahwa Nyi Blorong tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Tetapi ia merasa bahwa ia tidak memiliki pilihan lain. Dalam pikirannya, ia membayangkan semua kambing yang telah ia korbankan, dan rasa bersalah itu semakin menguatkan tekadnya untuk menghentikan siklus ini. Malam itu, Pak Buhori pergi ke pasar untuk mencari kambing. Tetapi kali ini ia tidak berniat untuk membelinya. Ia hanya ingin melihat kambing-kambing itu, merasakan kehadiran mereka, dan mengingat semua yang telah ia lakukan. Saat ia berjalan di antara deretan kandang, ia melihat seekor kambing hitam yang tampak kuat dan sehat. Kambing itu menatapnya dengan mata yang penuh pengertian, seolah-olah ia bisa merasakan beban yang ada di hati Pak Buhori. "Maafkan aku," bisik Pak Buhori, air mata mengalir di pipinya. Ia merasa seolah-olah kambing itu adalah simbol dari semua kesalahan yang telah ia buat. Setelah berkeliling di pasar, Pak Buhori kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa malam ini adalah malam yang menentukan. Ia harus pergi ke hutan dan menghadapi Nyi Blorong tanpa membawa kambing hitam. Dalam perjalanan menuju hutan, ia merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Suara-suara malam semakin keras,
dan angin berhembus kencang, seolah-olah alam pun merasakan ketidakpastian yang melanda hatinya. Ketika Pak Buhori tiba di tempat pertemuan, Nyi Blorong sudah menunggu dengan senyuman yang menakutkan. "Ah, Pak Buhori, kau datang tanpa persembahan. Apakah kau sudah siap untuk menghadapi konsekuensinya?" tanyanya dengan nada menggoda. Pak Buhori menatapnya dengan penuh keberanian. "Aku tidak akan memberikan kambing lagi, Nyi Blorong. Aku tidak akan membiarkanmu menguasai hidupku lebih lama lagi," teriaknya dengan suara yang penuh semangat. Nyi Blorong tertawa, suaranya menggema di antara pepohonan. "Kau pikir kau bisa melawan aku? Aku adalah kekuatan yang lebih besar dari yang kau bayangkan." Dengan gerakan tangan yang anggun, ia memanggil angin kencang yang membuat daun-daun berterbangan. Pak Buhori merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya, tetapi ia tidak mundur. Ia mengingat semua kambing yang telah ia korbankan, semua nyawa yang telah hilang, dan itu memberinya kekuatan untuk terus berjuang. Pertarungan antara Pak Buhori dan Nyi Blorong dimulai. Angin kencang berputar di sekitar mereka, dan suara-suara aneh terdengar di sekelilingnya. Pak Buhori berusaha untuk tetap fokus, tetapi ketakutan mulai menggerogoti hatinya. Nyi Blorong meluncurkan serangan dengan kekuatan gaibnya, dan Pak Buhori merasakan getaran yang kuat saat angin menerpa tubuhnya. Ia berusaha menghindar, tetapi Nyi Blorong terlalu cepat. Dengan segenap tenaga, Pak Buhori melawan balik. Ia mengangkat tangannya, berusaha untuk memanggil kekuatan yang ada di dalam dirinya. "Aku tidak akan menyerah," teriaknya, dan dalam sekejap, cahaya berkilau memancar dari dalam dirinya. Nyi Blorong terkejut, dan untuk sesaat, ia tampak ragu. "Kau memiliki keberanian yang tidak biasa, Pak Buhori," katanya, tetapi suaranya kini terdengar lebih serius. "Namun, keberanianmu tidak akan mengubah takdirmu." Pertarungan berlangsung sengit, dan Pak Buhori merasakan kekuatan Nyi Blorong semakin meningkat. Ia berusaha untuk tetap berdiri, tetapi angin kencang dan suara-suara aneh membuatnya semakin lemah. Dalam satu momen, Nyi Blorong meluncurkan serangan terakhirnya, dan Pak Buhori merasa seolah-olah seluruh dunia berputar di sekelilingnya. Ia terjatuh ke tanah, dan keris pusakanya terlepas dari genggamannya. Ketika ia terbaring di tanah, Pak Buhori menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya. Semua kekayaan yang ia peroleh, semua harapan yang ia miliki, kini hancur dalam sekejap. Nyi Blorong berdiri di atasnya, senyumnya kembali muncul, tetapi kali ini, senyumnya terasa lebih menakutkan. "Kau telah gagal, Pak Buhori. Sekarang, kau akan membayar harga yang lebih tinggi," katanya dengan suara dingin. Pak Buhori merasa putus asa. Ia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia telah kehilangan semua yang ia cintai, dan kini ia harus menghadapi konsekuensi dari perjanjian yang telah ia buat. Dalam kegelapan yang menyelimuti pikirannya, ia merasakan kehadiran kambing hitam yang telah ia korbankan. "Maafkan aku," bisiknya, tetapi tidak ada jawaban. Ia merasa seolah-olah terjebak dalam kegelapan yang tidak ada habisnya. Keesokan harinya, Pak Buhori terbangun di tempat tidurnya, tetapi semuanya terasa berbeda. Ia tidak merasakan kekayaan yang pernah ia miliki, dan ladangnya yang subur kini tampak layu. Ia merasa seolah-olah semua yang ia bangun telah hancur dalam semalam. Dalam keadaan putus asa, ia memutuskan untuk kembali ke kehidupan sederhana yang pernah ia jalani. Ia mulai membersihkan ladangnya, berusaha untuk mengembalikan semuanya ke keadaan semula. Meskipun hasil panennya tidak sebaik dulu, ia merasa lebih tenang. Ia menyadari bahwa hidup sederhana dan jujur jauh lebih berharga daripada kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak benar. Ia mulai membantu tetangga-tetangganya yang membutuhkan, berbagi hasil panennya, dan berusaha untuk memperbaiki kesalahan yang telah ia buat. Namun, bayangan Nyi Blorong dan kambing hitam yang telah ia korbankan masih menghantuinya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi ia bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ia mulai mencari cara untuk meminta pengampunan dari arwah kambing-kambing yang telah ia korbankan,
berharap bisa menebus kesalahannya. Dalam hati, ia berdoa agar suatu hari nanti, ia bisa menemukan kedamaian dan menghapus semua rasa bersalah yang menggerogoti jiwanya. Setelah mengalami banyak penderitaan dan kehilangan, Pak Buhori menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menebus kesalahannya adalah dengan mencari pengampunan. Ia tidak bisa terus hidup dengan rasa bersalah yang menggerogoti hatinya. Setiap malam, saat bulan purnama bersinar, ia teringat akan semua kambing yang telah ia korbankan untuk Nyi Blorong. Ia merasa seolah-olah arwah mereka terus menghantuinya, meminta keadilan dan pengakuan atas pengorbanan yang telah mereka lakukan. Pak Buhori mulai merencanakan sebuah ritual untuk meminta pengampunan dari arwah kambing-kambing yang telah ia korbankan. Ia mengumpulkan semua bahan yang diperlukan, bunga, dupa, dan air suci dari sungai yang mengalir di dekat desanya. Ia juga menyiapkan makanan sederhana sebagai persembahan, berharap bahwa arwah kambing-kambing itu akan menerima niat baiknya. Dalam hati, ia berdoa agar mereka bisa memaafkannya dan membebaskannya dari rasa bersalah yang menghantuinya. Malam itu, Pak Buhori pergi ke hutan, tempat di mana ia pertama kali bertemu dengan Nyi Blorong. Ia memilih sebuah tempat yang tenang, jauh dari keramaian, di mana ia bisa berbicara dengan arwah kambing-kambing itu. Dengan hati yang bergetar, ia menyalakan dupa dan meletakkan bunga di atas tanah. Kambing-kambing yang telah aku korbankan, aku mohon maaf. Aku tidak pernah bermaksud untuk menyakiti kalian. Aku terjebak dalam keserakahan dan ketakutan, katanya dengan suara penuh penyesalan. Ia melanjutkan, aku berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Aku akan hidup dengan cara yang lebih baik dan membantu orang-orang di sekitarku. Tolong, berikan aku pengampunanmu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Pak Buhori menutup matanya dan merasakan kehadiran yang aneh di sekelilingnya. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengalir di dalam dirinya, dan ia berharap bahwa arwah kambing-kambing itu mendengarnya. Saat Pak Buhori duduk dalam keheningan malam, tiba-tiba angin berhembus lembut, dan ia merasakan kehadiran yang kuat di sekelilingnya. Dalam sekejap, bayangan-bayangan mulai muncul di hadapannya. Ia terkejut dan merasa takut, tetapi ia juga merasakan harapan. Bayangan-bayangan itu adalah arwah kambing-kambing yang telah ia korbankan. Mereka tampak tenang, meskipun ada kesedihan di mata mereka. Salah satu dari mereka, yang tampak lebih besar dan lebih kuat, mendekat. Pak Buhori, suaranya lembut namun tegas, kami mendengar permohonanmu. Kami tahu bahwa kau tidak bermaksud untuk menyakiti kami. Namun, pengorbanan kami tidak bisa diabaikan. Pak Buhori merasa hatinya bergetar mendengar suara itu. Aku tahu, dan aku sangat menyesal. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi aku berjanji untuk memperbaiki kesalahan ini, jawabnya dengan penuh harap. Arwah kambing itu mengangguk, dan Pak Buhori merasakan beban di hatinya mulai berkurang. Kami memaafkanmu, Pak Buhori. Tetapi ingatlah untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Hidupmu adalah pilihanmu, dan kami berharap kau bisa menemukan jalan yang benar, kata arwah itu. Pak Buhori merasa lega, tetapi ia juga tahu bahwa pengampunan tidak berarti bahwa semua kesalahan akan terhapus. Ia harus berjuang untuk hidup dengan cara yang lebih baik. Dari pengalaman itu, Pak Buhori belajar bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada hidup yang sederhana dan jujur. Ia menyadari bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak benar hanya akan membawa penderitaan dan penyesalan. Dengan tekad yang baru, ia kembali ke desanya dan mulai membantu sesama. Ia berbagi hasil panennya dengan tetangga yang membutuhkan, dan ia berusaha untuk memperbaiki hubungan yang telah terputus akibat keserakahan dan ketakutannya. Setiap hari, Pak Buhori bekerja keras di ladang, tetapi kali ini ia melakukannya dengan penuh rasa syukur. Ia tidak lagi melihat ladangnya sebagai sumber kekayaan, tetapi sebagai anugerah yang harus dijaga dan dirawat. Ia mulai mengajarkan anak-anak di desanya tentang pentingnya hidup dengan jujur dan tidak terjebak dalam godaan kekayaan yang tidak wajar. Ia ingin mereka belajar dari kesalahannya,
Agar tidak mengulangi jalan yang sama, Pak Buhori juga mulai berdoa setiap malam, meminta bimbingan dan kekuatan untuk menjalani hidup yang lebih baik. Ia merasa bahwa dengan setiap doa, ia semakin dekat dengan kedamaian yang telah lama ia cari. Ia tidak lagi merasa terasing dari keluarganya. Sebaliknya, ia merasa lebih dekat dengan mereka. Istrinya, Bu Siti, melihat perubahan dalam diri suaminya dan merasa bangga. "Aku tahu kau bisa melakukannya, Pak. Kau adalah orang yang baik, dan aku percaya kau akan menemukan jalanmu," katanya dengan penuh kasih. Pak Buhori kembali ke desa dengan semangat baru. Ia menceritakan pengalamannya kepada penduduk desa, dan mereka semua terinspirasi untuk tidak terjebak dalam godaan kekayaan yang tidak wajar. Ia berbagi kisahnya tentang Nyi Blorong dan bagaimana ia terjebak dalam perjanjian yang mengerikan. Kekayaan yang datang dengan harga yang tinggi tidak layak untuk diperjuangkan. Katanya kepada mereka, "Hiduplah dengan jujur, dan kau akan menemukan kebahagiaan yang sejati." Penduduk desa mulai mendengarkan nasihatnya, dan perlahan-lahan, mereka mulai mengubah cara pandang mereka terhadap kekayaan. Mereka menyadari bahwa hidup sederhana dan saling membantu jauh lebih berharga daripada harta benda. Pak Buhori merasa bangga melihat perubahan itu, dan ia tahu bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Ia tidak hanya menebus kesalahannya, tetapi juga membantu orang lain untuk tidak terjebak dalam kesalahan yang sama. Malam demi malam, Pak Buhori terus berdoa dan bersyukur atas kesempatan kedua yang diberikan kepadanya. Ia merasa bahwa hidupnya kini memiliki makna yang lebih dalam. Ia tidak lagi merasa terasing, tetapi sebaliknya, ia merasa menjadi bagian dari komunitas yang saling mendukung. Ia bertekad untuk terus menjalani hidup dengan cara yang lebih baik, dan ia berharap bahwa semua orang di desanya bisa merasakan kedamaian yang sama. Terima kasih telah menyaksikan kisah horor tentang Pak Buhori dan Nyi Blorong. Semoga cerita ini memberikan pelajaran berharga tentang pilihan dan konsekuensi. Ingatlah bahwa hidup yang sederhana dan jujur adalah kunci untuk menemukan kebahagiaan sejati. Jangan lupa untuk subscribe dan tunggu kisah menarik lainnya. Sampai jumpa.